समझाती, हमजा मैं समझाती प्लीज, हमजा मैं समझाती, हमजा। दारू पी के टेरेस से गिर गया। Hai para pecinta India, seperti biasa, Mimin mau ngebahas alur cerita film India yang berjudul Darling. Film ini rilis pada Agustus 2022 yang dibintangi oleh Alia Bhatt, Saif Ali Shah, Vijay Varma, dan Roshan Mathau sebagai pemeran utama. Film ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga dari pasangan muda yang saling mencintai. Namun sebenarnya suaminya sering melakukan KDRT hingga berujung balas dendam istri kepada suaminya. Penasaran kan? Langsung aja ya kita ke alur filmnya. Selamat menikmati. Film ini diawali dengan memperlihatkan Badrunisa yang sedang menunggu kekasihnya Hamzah. Namun, Badru ngambek nih karena Hamzah selalu aja terlambat. Hamzah baru pulang wawancara dan ia memperoleh pekerjaannya. Hamzah pun mengajak Badru untuk menikah. Kemudian 3 tahun berlalu setelah mereka menikah. Saat makan malam, Hamzah mengunyah kerikil di nasinya yang membuat dia marah dan melakukan KDRT kepada Badru. Esok paginya Badru ngambek, namun dengan bujuk rayunya Hamzah, si Badru luluh lagi tuh. Hamzah dan Badru selama 3 tahun menikah, belum juga memiliki anak. Padahal Badru sangat memimpikan mempunyai bayi kecil, sementara Hamzah merasa ekonominya belum baik. Rumah pun masih tinggal di rumah susun. Adanya anak menurut Hamzah menambah beban. Namun Hamzah meyakinkan Badru bahwa mimpi mereka untuk memiliki rumah dan bayi sebentar lagi terwujud. Samsu, ibunya Badru, juga tinggal di rumah susun tersebut. Bahkan ibunya bisa mendengar tangisan Badru saat di KDRT oleh suaminya. Di rumah Samsu sedang menawar blender dan Badru datang membantu menawar setengah harga blendernya hingga Julpi akhirnya setuju. Saat makan, ibunya memintanya bercerai dengan Hamzah. Namun bukan itu yang Badru inginkan, melainkan ingin merubah suaminya dari kecanduan alkohol karena dia masih mencintai suaminya. Kemudian ibu dan Badru pergi ke pasar membeli daging. Namun Badru izin kepada ibunya untuk singgah ke apotik dan membeli obat kecanduan alkohol. Nah, saat malam Hamzah pulang dalam keadaan mabuk dan diberitahu oleh penjaga apotik tadi kalau istrinya membeli obat untuk pecandu minuman keras. Sesampainya di rumah, Hamzah bersikap seperti biasa. Badru saat itu sedang memasak. Hamzah mengajak Badru untuk makan bersama, tapi Badru terus saja menolaknya yang membuat Hamzah semakin curiga. Dan Hamzah pun marah, mau memasukkan wajah Badru ke dalam masakan yang panas. Hamzah bertanya, Badru memasukkan apa ke dalam makanannya? Akhirnya Badru pun jujur dan mengatakan bahwa telah memasukkan obat untuk pecandu alkohol yang membuat Badru mendapat KDRT lagi dari suaminya. Besok paginya ibunya bertanya melalui telepon, apakah rencana Badru berhasil? Badru menjawabnya tidak, namun tiba-tiba dia memiliki ide yang membuatnya tersenyum. Dia meminta bantuan tetangganya untuk membelikan gaun dan sepatu di online shop. Saat malam harinya, Badru berdandan cantik dengan memakai gaun dan sepatu yang dia beli tadi, agar suaminya terpesona dan melakukan wig-wig agar segera diberi bayi, sehingga suaminya berubah. Kemudian rumahnya ada yang mengetuk. Badru membuka pintu, namun saat sudah bergaya seksi, ternyata yang datang bukanlah suaminya, melainkan si kakek tetangganya Badru. Kakek itu memberitahu kalau kontraktor telah datang dan semua penghuni rumah susun disuruh untuk berkumpul semua. Badru datang mewakili suaminya. Kontraktor menjanjikan hunian rumah yang lebih layak, yang memiliki kolam renang, lift, dan tempat parkir. Hamzah datang dan tetap tidak setuju, karena menurut Hamzah,
Untuk apa memiliki tempat parkir, sementara mereka tidak akan pernah memiliki mobil? Ia lalu mengajak istrinya pulang. Hamzah kemudian melihat sepatu yang dibeli Badru. Hamzah mulai sedikit kesal dengan istrinya. Ia mengajak Badru untuk duduk. Kemudian suaminya menunjukkan sepatu yang baru Badru beli dan membuat permainan dengan sepatu itu. Badru memberitahu suaminya kalau ia membeli sepatu dan baju baru untuk membuat suaminya senang. Namun suaminya tidak peduli dan terus menghentakkan hak sepatunya ke tangan Badru hingga mengenai tangan Badru hingga berdarah. Lalu Hamzah pun pergi. Ya, seperti biasa kalau sudah pagi pasti suaminya minta maaf dan merayu Badru lagi. Tapi kali ini Badru beneran ngambek. Dia masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya. Suaminya mengatakan kalau ia menolak persetujuan dengan kontraktor agar ia mendapatkan uang ganti 2 kali lipat. Namun Badru tidak peduli dan Hamzah pun pergi bekerja. Saat di rumah sendiri, Badru melampiaskan emosinya dengan membanting piring dan perabotan rumah hingga pecah. Yang saat itu muncul Julpi yang membuatnya terkejut. Kemudian ia pergi ke pasar dengan ibunya. Badru berhayal menghabisi banyak pria dan ibunya mengatakan untuk melupakan mimpinya mengubah suaminya. Tapi Badru malah berencana membunuh suaminya. Karena jika hanya di penjara, itu tidak membuat hidup mereka menjadi tenang. Kemudian Samsu mendapat telepon dari polisi yang meminta Badru untuk datang ke polsek segera. Ternyata Julfi yang sudah melaporkan KDRT Hamzah ke polisi atas perintah ibunya Badru. Saat di kantor, polisi menanyakan tentang penganiayaan yang dilakukan Hamzah terhadap Badru. Samsu mengiyakan sedangkan Badru selalu menyangkal yang membuat polisi bingung. Ternyata di sana polisi sudah menangkap Hamzah juga. Badru meminta untuk bisa bicara berdua dengan Hamzah. Hamzah bertanya, kenapa Badru tega melaporkannya? Hamzah kemudian merayu Badru. Hamzah bilang ia merasa bersalah setiap kali menganiayanya. Maka untuk melupakan hal itu Hamzah meminum banyak alkohol. Dan Hamzah juga merayu Badru dengan mengingatkan mimpi mereka yaitu memiliki rumah dan bayi yang lucu. Hamzah pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi apabila Badru hamil dan dia berjanji akan berhenti meminum alkohol. Lagi-lagi Badru percaya dengan omongan dan rayuan Hamzah. Badru lalu mencabut laporannya. Ibunya sempat melarangnya, tapi apalah daya, anaknya sudah bucin, jadi ya udah. Saat keluar kantor polisi, cerita tentang kisah katak dan kalajengking. Nah, suatu hari saat terjadi banjir, kalajengking meminta tolong pada katak untuk mengantarkannya ke seberang dan berjanji tidak akan menggigitnya. Namun kalajengking tetaplah kalajengking. Sesampai tujuannya, dia lalu menyengat katak yang telah membantunya. Ibunya mengatakan seperti itulah Hamzah dan laki-laki pada umumnya. Sifatnya bagaikan kalajengking. Setelah bebas, Hamzah, Badru dan ibunya pulang naik bajai. Hamzah tahu kalau ibu mertuanya lah yang membuat Badru ingin melaporkannya. Yang membuat Hamzah kesal dan tanpa rasa segan memukul ibunya Badru. Kaget dong, Samsu merasa sangat marah. Dia meminta Badru untuk memilih antara dirinya dan suaminya. Namun Badru diam saja yang artinya dia lebih memilih suaminya. Badru sedih dan menangis di kamarnya. Sementara Samsu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa membantu putrinya. Samsu marah bahkan tidak mau mengangkat telepon dari Badru. Waktu pun berlalu. Samsu dan Julpi membuka bisnis catering dan mempromosikannya di sosmed. 1 bulan kemudian, Badru mengetahui bahwa dirinya hamil dan memberitahu Hamzah bahwa ia telah mengandung anaknya. Mereka sangat bahagia dengan kehamilan Badru. Kini Hamzah mulai berubah. Dia berhenti mabuk dan sangat perhatian kepada Badru. Selain itu juga, Hamzah divonis mengidap penyakit leper yang mengharuskannya tidak boleh minum alkohol lagi. Kini hari-hari Badru dan Hamzah dihabiskan untuk menyiapkan keperluan bayi mereka yang membuat Badru sangat bahagia. Badru dan Hamzah menemui ibunya dan memberitahu kabar gembira ini.
jika dirinya hamil dan kini Hamzah telah berubah. Hamzah juga meminta maaf kepada ibu mertuanya dengan tulus. Sampai suatu hari, Hamzah diperintahkan atasannya mengurus sesuatu di kantor polisi. Saat sedang berbincang dengan seorang polisi, ia penasaran siapa yang melaporkan dirinya dahulu. Polisi itu memberitahunya bahwa Julfi lah yang melaporkannya. Sedangkan saat itu, Julfi sedang mengantarkan makanan ke kantor polisi. Lalu Hamzah meminta tolong untuk ikut sekalian mengantarkannya pulang. Hamzah mengira kalau Julfi mencintai istrinya dan mereka memiliki hubungan spesial, bahkan sampai menduga kalau Badru hamil dengan Julfi. Karena merasa Hamzah sedang mencurigainya, Julfi menelpon Badru dan memberitahu bahwa suaminya curiga kalau mereka memiliki sebuah hubungan. Sebelum suaminya sampai di rumah, Badru berusaha bersembunyi. Namun Hamzah sudah sampai di rumah dalam keadaan marah. Ia mencari Badru dan menemukan teleponnya dengan panggilan terakhir dari Julfi yang membuat Hamzah tambah marah. Hamzah lalu memecahkan pintu kamar mandi dan menyeret Badru keluar. Badru berusaha menjelaskan dan meminta maaf bahwa Hamzah telah salah paham. Namun Hamzah tidak peduli, malah menyeret dan mendorong Badru hingga jatuh dari tangga. Saat Badru terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter memberitahukan kalau dirinya telah mengalami keguguran. Badru sangat sedih hingga mau bunuh diri. Namun dia berubah pikiran dan meminta obat tidur kepada dokter. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Samsu datang ke rumah Badru untuk mengetahui keadaannya. Tapi Samsu melihat Badru sudah mengikat Hamzah yang berada di bawah pengaruh obat tidur. Badru mengatakan pada ibunya ingin membalaskan dendamnya karena Hamzah yang telah membunuh anaknya. Badru dan ibunya memikirkan cara untuk memberi pelajaran kepada Hamzah, tapi tanpa diketahui oleh siapapun. Badru merasa sangat sakit hati, sehingga tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa di hatinya. Badru membuang semua benda pemberian dari suaminya, bahkan mimpinya untuk memiliki rumah dan bayi dari Hamzah, ia kubur dalam-dalam. Dan Julfi yang mengetahui penyekapan Hamzah mau tidak mau harus terlibat. Sementara di kantor Hamzah akan kedatangan tamu dari pusat, namun ada kunci laci yang dibawa Hamzah, yang kunci laci tersebut sangat diperlukan oleh bosnya. Kemudian Badru berdandan mengenakan gaun dan sepatu yang dibelinya dulu. Saat Hamzah sadar, dia membalas perbuatan Hamzah dulu dengan melukai jarinya menggunakan hak sepatunya, lalu memaksanya untuk menandatangani persetujuan perubuhan rumah susun. Kemudian atasan Hamzah menelpon, kenapa Hamzah tak masuk kantor. Badru mengatakan kalau Hamzah pulang ke kampung halamannya karena ayahnya meninggal. Hamzah berusaha menggapai kepingan kaca untuk membuka tali ikatan tangannya. Paginya saat Badru masak, Hamzah berhasil lepas dari ikatannya dan hendak memukul Badru. Namun beruntungnya Samsu datang di waktu yang tepat dan memukul kepalanya Hamzah. Hamzah mencoba merayu Badru, tapi Badru sudah tidak lagi percaya dengan Hamzah. Bahkan Badru sudah mengubur mimpinya bersama Hamzah. Namun Hamzah mengatakan jika Badru tidak memaafkannya, tidak ada gunanya lagi dia hidup dan lebih baik dia bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Hampir saja luluh hatinya Badru, namun Samsu datang dan meminta Hamzah untuk berhenti berakting karena bunuh diri itu membutuhkan nyali yang besar, sedangkan Hamzah hanya seorang pengecut. Benar saja, langsung Hamzah menghentikan aksinya. Karena sangat membutuhkan kunci laci yang dibawa oleh Hamzah, atasannya mendatangi rumah Hamzah. Samsu melihat kedatangannya dan dia segera meminta Badru untuk menyuntikkan obat tidur dengan dosis yang tinggi pada Hamzah. Atasannya Hamzah merasa ada yang aneh, seolah Badru menyembunyikan sesuatu. Akhirnya Badru berbohong lagi nih, dengan mengatakan jika Hamzah memintanya berbohong karena dia tidak ingin bekerja pada saat itu, karena Hamzah hanya mabuk-mabukan saja. Setelah melihat keadaan Hamzah,
Atasannya pun merasa prihatin kepada Badru karena suaminya hanya mabuk-mabukan terus. Setelah kunci kantornya diberikan kepada bosnya, ia pun pergi tanpa merasa curiga. Setelah itu Badru dan ibunya mulai bingung apa yang harus mereka lakukan dengan Hamzah. Mereka lalu berencana untuk melaporkan polisi tentang kehilangannya Hamzah. Sedangkan Julfi ditelepon untuk datang ke rumah Badru menjaga Hamzah. Di rumahnya, Hamzah mulai mempengaruhi Julfi dengan mengatakan jika Julfi ikut terlibat maka dia bisa dipenjara. Sementara Hamzah memohon kepada Julfi untuk membuka ikatannya dan dia akan pulang ke desanya. Julfi akhirnya melepaskan Hamzah, namun sebelum itu dia menyuntikkan obat tidur dahulu. Sementara polisi curiga terhadap Julfi yang diduga menculik Hamzah karena dia memiliki hubungan dengan Badru, yang membuat Badru marah karena dirinya diduga selingkuh. Polisi lalu memutuskan menggeledah rumah Badru. Ini membuat Badru dan ibunya mulai ketakutan. Mereka berencana untuk menuduh Julfi sebagai pelaku untuk menyelamatkan diri mereka. Saat di rumahnya, mereka tidak menemukan Hamzah. Polisi curiga Julfi sebagai pelaku penculikan karena ia mencintai Badru. Namun Julfi mengelak dan akhirnya terpaksa jujur jika sebenarnya ia hanya mencintai ibunya Badru, yaitu Samsu. Kemudian tiba-tiba polisi mendapat telepon jika Hamzah telah ditemukan. Polisi segera kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor polisi, Hamzah diinterogasi, namun karena Hamzah masih di bawah pengaruh obat tidur, bicaranya tidak jelas. Badru segera menghampiri Hamzah dan berakting seolah dia senang suaminya telah ditemukan, karena selama ini Hamzah menyusahkan dirinya yang selalu mabuk-mabukan. Mereka membawa Hamzah pulang, yang membuat mereka semakin bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap Hamzah. Badru teringat bahwa Hamzah telah membunuh anaknya. Badru kemudian memiliki ide mencekoki alkohol kepada Hamzah lalu melemparkannya dari atap, seolah Hamzah terjatuh karena mabuk. Saat akan melakukan aksinya, Hamzah memohon untuk tidak dibunuh dan dia berjanji akan pulang ke desanya saja. Jika Badru tidak percaya, Hamzah rela divideo dan videonya diupload ke sosmed sebagai bukti. Lalu Badru pun setuju dan mengambil video Hamzah dengan syarat hanya membaca apa yang ditulis oleh Badru. Isi videonya, Hamzah mengatakan bahwa ia mencintai Badru dan selama ini dia telah menganiaya Badru, yang membuat mereka kehilangan bayi yang ada dalam kandungan Badru. Hamzah juga mengatakan akan pergi selamanya ke desanya. Mereka lalu mengupload video tersebut ke sosmed dan Hamzah pun kembali disuntikan obat bius. Mereka membawa Hamzah ke rel kereta api dengan bantuan Paman Kasim sebagai supir mereka. Namun salah satu tetangganya melihat mereka menggontong Hamzah. Hamzah lalu diikat di rel. Badru merasa puas akhirnya dendamnya terbalaskan. Namun saat akan meninggalkan Hamzah, dia sadar jika dia membunuh Hamzah, maka dia sama saja seperti kalajengking yang diceritakan oleh ibunya. Badru kemudian membujuk ibunya untuk melepaskan Hamzah, hingga akhirnya mereka menyelamatkan Hamzah sebelum kereta api lewat dan melindasnya. Hamzah kembali merayu Badru dan merasa bersalah telah membunuh anak mereka. Namun Badru memintanya pergi dan tidak ingin lagi bersamanya. Jika tidak, akan melaporkan Hamzah ke polisi karena telah membunuh anak mereka, yang membuat Hamzah marah-marah dan mengancam Badru akan membalas dendam. Namun tanpa Hamzah sadari, ia berjalan ke tengah rel yang membuatnya tertabrak kereta api. Dalam perjalanan pulang, Samsu meyakinkan anaknya jika apa yang dilakukan Badru adalah yang terbaik, karena jika dia membunuh Hamzah, maka seumur hidup dia akan dihantui rasa bersalah. Ternyata Samsu juga dulu mengalami hal yang sama, yaitu mengalami KDRT dari ayahnya Badru yang membuatnya membunuh suaminya. Dan dia mengatakan hal itu kepada Kasim yang membantu ibunya dulu. Lalu ibunya membuat berita bahwa suaminya telah hilang. Dan saat acara pemakaman, Badru dan Samsu tersenyum lega setelah semua masalah yang mereka lalui. Tidak ada raut wajah kesedihan pada Badru dan ibunya. Bahkan tetangganya yang melihat mereka membawa Hamzah malam itu
tidak mengatakan apapun dan hanya turut berduka atas apa yang dialami Badru selama ini. Sementara kasus kematian Hamzah ditetapkan sebagai bunuh diri setelah polisi melihat bukti video pengakuan Hamzah di media sosial. Kini Badru menjalani hidupnya lebih baik. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan tanpa tekanan apapun. Dan sampai di sini film pun selesai. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.